18 orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang melanda Desa Lembang Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau di Kecamatan Makale, Tanah Toraja. Seorang ibu hamil yang terjebak dalam kemacetan di depan pantai Citepus beruntung bantuan segera datang saat polisi turun tangan untuk membantu ibu yang akan melahirkan tersebut. Polres Pemalang gelar program balik mudik gratis dengan menyiapkan 2 armada bus untuk diberangkatkan dari kota Pemalang dengan tujuan Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Program ini disambut antusias oleh para pemudik. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 15 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, jumlah warga meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang melanda Desa Lembang Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja hingga Minggu 14 April mencapai 18 orang. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana merinci jumlah korban jiwa di Kecamatan Makale, antara lain sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 2 orang dilaporkan hilang. Sementara itu di Kecamatan Makale Selatan, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Angka tersebut didapatkan setelah 1 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pembaharuan data hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Toraja mencatat kerugian material yang disebabkan oleh longsor ini antara lain 6 unit rumah di Kecamatan Makale dan 1 unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor. Tim gabungan mendirikan posko darurat sementara di gedung gereja setempat. Sedikitnya 77 warga yang selamat untuk sementara dievakuasi ke gedung gereja, sementara dapur umum didirikan guna pemenuhan kebutuhan permakanan bagi warga dan tim evakuasi. Sementara itu, kegiatan liburan di kawasan wisata Palabuhan Ratu Sukabumi hampir berubah menjadi momen yang menegangkan bagi seorang ibu hamil yang terjebak di dalam kemacetan di depan pantai Citepus. Beruntung, bantuan segera datang saat polisi turun tangan untuk membantu ibu yang akan melahirkan tersebut. Hal ini diketahui pada saat personel kepolisian yang berjaga di pos pengamanan Citepus di kawasan wisata Palabuhan Ratu sedang melaksanakan pengaturan. Petugas melihat warga yang akan melahirkan meminta bantuan untuk kemudian segera dievakuasi. Petugas kemudian mengalihkan ibu hamil tersebut ke ambulans yang sudah berjaga di pos pengamanan Citepus dan dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kapolsek Pelabuhan Ratu Kompol Roni Haryanto mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka memberikan prioritas utama pada keselamatan ibu dan bayinya. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo turut mengapresiasi tindakan anggotanya yang dengan sigap menolong warga masyarakat dalam kondisi darurat dan butuh pertolongan. Pada saat arus padat, personil Pospam Citepus sedang melaksanakan pengaturan. Ada warga supir yang sedang membawa warga masyarakat yang akan melahirkan. Warga tersebut
minta bantuan. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos PAM Citepus langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby. Sementara itu, Polres Pemalang gelar program balik mudik gratis dengan menyiapkan 2 armada bus untuk diberangkatkan dari kota Pemalang dengan tujuan Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Program ini disambut antusias oleh para pemudik. Polres Pemalang gelar program balik mudik gratis dengan menyiapkan 2 armada bus untuk diberangkatkan dari kota Pemalang dengan tujuan Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Program ini disambut antusias para pemudik. Kapolres Pemalang mengatakan, panitia balik mudik gratis Polres Pemalang langsung diserbu pemudik sejak hari pertama dibukanya pendaftaran pada tanggal 12 April 2024 lalu. Kita siapkan sejumlah 100 seat dari warga Pemalang yang sangat antusias. Sehari kita buka, pagi kita buka, sorenya sudah habis dan itu sudah memenuhi persyaratan semua. Kita ada timnya. Yang penting warga Pemalang dibuktikan dengan KK maupun KTP. Kapolres Pemalang menambahkan, sebelum kendaraan diberangkatkan, baik supir, kru bus dan pemudik telah dicek kesehatannya. Program balik mudik gratis Polres Pemalang ini diselenggarakan untuk memfasilitasi para pemudik agar perjalanan balik ke Jakarta dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu para pemudik serta mengurangi kepadatan pada arus balik Lebaran. Dari Humas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, selama periode tanggal 13 hingga 16 April, Satuan Brimob Polda Lampung menggelar layanan istimewa bagi para pemudik yang sedang melintas selama arus balik Lebaran. Dengan jam operasional mulai dari pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat, fasilitas ini menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman untuk menunjang perjalanan pemudik. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tim dapur lapangan yang terdiri dari 12 orang di setiap titik, baik di Pelabuhan Bakaheni maupun Pelabuhan Panjang. Mereka memiliki peran masing-masing sebagai chef, penyaji, dan petugas kebersihan. Berbagai sajian lezat disiapkan untuk pemudik yang melintas, mulai dari nasi goreng dengan aneka rasa hingga mie goreng dengan variasi rasa yang menarik. Tidak hanya itu, para pemudik juga dapat menikmati teh krim, minuman hangat seperti kopi, bandrek, dan masih banyak lagi. Bahkan setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat, layanan tetap tersedia dengan menyajikan minuman hangat yang menyegarkan. Tak hanya untuk pemudik, dapur lapangan Sat Brimob Polda Lampung juga membuka layanannya untuk masyarakat umum, termasuk pedagang di sekitar lokasi. Petugas pengamanan, karyawan pelabuhan dipersilakan untuk menikmati. Selain itu, adanya layanan ini juga sebagai wujud komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan yang terbaik terkait kebutuhan makanan dan minuman. Sementara itu, Polres Kutai Kartanegara bersama Kodim 0906 Kukar dan Dishub Kukar melaksanakan kegiatan pengecekan pos pengamanan operasi Ketupat Mahakam 2024 di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Turut hadir dalam rombongan adalah Dandim 0906 Kukar, Wakapolres Kutai Kartanegara, Kabak Ops Polres Kutai Kartanegara, dan beberapa pejabat utama Polres Kutai Kartanegara serta perwakilan Dishub Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan pengecekan dilakukan pada 7 pos pengamanan, masing-masing pos terpadu Tua Himba Bundaran Jembatan Kartanegara, pos pengamanan Loa Kulu, pos pengamanan kilometer 4 Loa Janan, hingga pos pengamanan kilometer 38 Samboja, dan juga pos pengamanan Lembus Wana. Di setiap pos dilakukan pengecekan baik personel pengamanan, administrasi, kelengkapan pos, dan pemberian bingkisan. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan kondusif.
Dan pemirsa, selama perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Ponorogo telah sukses mengimplementasikan serangkaian strategi antisipatif yang efisien untuk menangani peningkatan volume kendaraan selama libur panjang. Kepadatan lalu lintas yang kerap menjadi momok di momen mudik dan balik berhasil diatasi dengan pemetaan daerah rawan macet secara akurat. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Jumianto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian langkah preventif seperti menambah jumlah anggota di titik-titik rawan dan mengalihkan beberapa jalur untuk mengurai kemacetan. Pemetaan dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti alun-alun Ponorogo, Jalan Hos Cokro Minoto, hingga jalur perbatasan Ponorogo Madiun. Dengan penambahan personel di lokasi krusial dan pengalihan arus lalu lintas, Polres Ponorogo berhasil menekan angka kecelakaan selama periode liburan. Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo menginstruksikan anggotanya untuk bekerja keras dan cerdas dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Dan pemirsa, pasca Raya Idul Fitri, sejumlah objek wisata masih dipadati oleh pengunjung. Dan berikut laporan giat Satgas Humas Ketupat Mahakam 2024 terkait arus lalu lintas menuju Pantai Manggar dan Pantai Lamaru, serta patroli gabungan dari K9 Dit Samapta dan Ditpol Airut Polda Kaltim yang disampaikan oleh anggota Bid Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Ruth Sitorus. Selamat siang Sobat Polri, bersama saya Bribda Ruth Sitorus, salam presisi. Dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari arah Balikpapan menuju ke arah Pantai Lamaru dan Pantai Manggar terpantau ramai dan lancar. Dalam hal ini, Ditlantas Polda Kalimantan Timur melakukan pengalihan jalur bagi masyarakat yang hendak menuju ke Pantai Manggar dan Pantai Lamaru harus berbelok ke arah jalan tol untuk putar balik, di mana hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang ada. Dan kita lihat pula personil Dit Samapta juga ikut turut serta menurunkan anjing K9 mereka dalam melaksanakan pengamanan di tempat objek wisata pantai. Ada pula personil dari Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur yang siap siaga untuk melaksanakan patroli air dan terus mengingatkan serta menghimbau kepada para pengunjung pantai. Selamat siang, kami dari tim SAR Ditpol Airut Polda Kaltim menghimbau kepada masyarakat pengunjung yang saat ini sedang berlibur di wisata Pantai Lamaru untuk selalu berhati-hati karena situasi air masih dalam posisi pasang, dan kepada para orang tua yang membawa anaknya agar selalu memperhatikan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.